Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mahya Kartika Sani, Esbud MSc. Saya merupakan salah satu dosen jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pengajaran yang merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita sebut dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah yang saya bawakan adalah Hama dan Penyakit Hutan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan kode mata kuliah KHT 620319. Adapun bobot mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery Interaction and Assessment, di mana mahasiswa akan mendengarkan penjelasan yang kemudian mahasiswa merenungkan atau mengingat kembali materi yang disampaikan melalui pernyataan yang reflektif dan adanya diskusi. Kemudian mahasiswa akan diajak menerapkan pemahamannya melalui sebuah case study. Pembelajaran ini berlangsung selama 16 minggu pertemuan sesuai dengan kalender akademik, dan perkuliahan ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan, tugas, serta unggahan tugas oleh mahasiswa dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui platform Learning Management System atau LMS Virtual Account Class Universitas Lampung. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rancangan perkuliahan semester atau biasa kita sebut RPS, serta materi perkuliahan. Ini juga dapat diakses pada Siakadu Universitas Lampung. Lalu berikutnya adalah deskripsi singkat mata kuliah dari Hama Penyakit Hutan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu merupakan mata kuliah pilihan pada minat budidaya hutan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek gangguan organisme terhadap tanaman hutan, lalu meliputi perbedaan antara hama dan penyakit, mekanisme serangan, serta bentuk kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari jenis dan bentuk hama serta penyakit yang umumnya menyerang tanaman hutan, lalu ekologi serangga hama, patogen penyebab penyakit. Lalu di akhir perkuliahan, mahasiswa akan memahami konsep tentang pencegahan dan juga pengendalian hama serta penyakit tanaman hutan secara berkelanjutan. Yang berikutnya adalah capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Hama dan Penyakit Hutan. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menunjukkan sikap profesional dalam praktik kehutanan. Yang berikutnya adalah mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran hama dan penyakit tanaman hutan. Yang berikutnya yaitu mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan bidang hama dan penyakit tanaman hutan berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau kritik. Dan CPL yang terakhir adalah menguasai prinsip-prinsip dasar ilmu kehutanan yang mendukung bidang ilmu pendukung ilmu hama penyakit tanaman seperti ekologi, silvikultur, pelindungan hutan, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK ini terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu membedakan serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman hutan dan organisme penyebabnya
serta menjelaskan karakteristik serangan dan dampak kerusakannya. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi hama penyakit yang menyerang tanaman hutan dan juga bentuk kerusakannya. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan faktor ekologi serangga yang mempengaruhi kondisi hama dan juga menjelaskan faktor penyebab penyakit pada tanaman hutan. Yang terakhir, CPMK keempat, yaitu mampu menganalisis konsep pengendalian hama dan penyakit tanaman hutan. Berikutnya adalah materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah hama dan penyakit hutan. Yang pertama, yaitu mencakup ruang lingkup hama dan penyakit tanaman hutan. Yang kedua, yaitu hama hutan dan bentuk-bentuk kerusakannya. Yang ketiga, struktur tubuh serangga, yaitu terdiri dari struktur tubuh internal dan eksternal, serta fungsinya. Yang keempat adalah ekologi serangga. Yang kelima adalah hama hutan di Indonesia, beserta konsep pencegahan dan pengendaliannya. Lalu yang keenam, yaitu serangan penyakit pada tanaman hutan. Yang ketujuh adalah bentuk-bentuk patogen hutan. Yang kedelapan adalah patogenesis. Kesembilan adalah ketahanan tumbuhan terhadap serangan patogen. Serta yang 10 adalah serangan penyakit tanaman hutan di Indonesia dan konsep pencegahan serta pengendaliannya. Rangkaian deskripsi mata kuliah tersebut tersaji pada RPS mata kuliah hama dan penyakit hutan yang biasanya disampaikan pada pertemuan pertama mata kuliah. Selain itu, selain deskripsi, disampaikan pula tentang penilaian, sistem penilaian untuk mahasiswa. Nah, untuk sesuai dengan aturan yang berlaku, penilaian ini akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan berbagai kriteria sesuai dengan peraturan akademik, di mana nilainya mulai dari nilai A, yaitu dengan range adalah nilai lebih dari 76, lalu B+, range-nya adalah 71 sampai dengan kurang dari 76, B 66 sampai dengan kurang dari 71, C+, yaitu 61 sampai kurang dari 66. Lalu untuk C, yaitu 5 sampai dengan kurang dari 61, D lebih dari sama dengan 50 sampai dengan kurang dari 56, adapun E yaitu yang kurang dari 50. Adapun untuk penilaian yang lain yaitu dinilai berdasarkan kuis, tugas terstruktur, tugas presentasi, lalu ada ujiannya terdiri dari ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Tidak lupa juga keaktifan mahasiswa dalam menyampaikan pendapatnya dalam perkuliahan, itu juga dilakukan penilaian. Baik, setelah saya sampaikan deskripsi dari mata kuliah hama dan penyakit hutan, berikutnya adalah video dari proses belajar mengajar, dan kita akan melakukan interaksi langsung dengan mahasiswa pada mata kuliah hama dan penyakit hutan dengan materi yang akan disampaikan adalah materi ekologi serangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di minggu ini setelah minggu lalu kita berjumpa di kelas hama dan penyakit tanaman hutan. Bagaimana hari ini kondisinya? Semua sehat? Baik, sebelum kita laksanakan kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kuliah kita hari ini lancar dan semua bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita melihat materi kita, Ibu mau absen dulu. Mau absen mahasiswa terlebih dahulu. Baik, kita akan absen kronologis yang tadi ya.
Oke, yang pertama yaitu Vicky Pujawan Wahanawati. Oke. Lalu ada Dea Ayu Lestari. Ada Tangguh Karen Priyambudi. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu pengen tahu apakah kalian masih ingat dengan materi yang kemarin? Apa yang kita bahas tentang materi apa nih yang kemarin kita bahas? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Oke, silakan Dek. Tentang struktur tubuh serangga dan fungsinya. Oke, ada struktur tubuh serangga dan fungsinya. Ada struktur tubuh internal dan eksternal sebenarnya kan yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang diingat-ingat lagi nih, struktur tubuh serangga dan fungsinya. Itu apa sih yang dipelajari di materi tersebut? Masih ada yang ingat lagi nggak? Oke, silakan. Jadi kan setiap serangga itu punya ciri morfologi yang khas, mulai dari bentuk antena, jenis mulut, jumlah sayap, sampai jumlah segmen pada kaki. Nah, jadi dengan mempelajari struktur tubuh serangga ini, kita bisa membedakan jenis serangga dari bentuknya. Apakah serangga tersebut termasuk kalau serangga memakan daun, pemisah cairan, ataupun kulit pasang. Oke, selanjutnya refresh yang minggu lalu sudah kita laksanakan. Kita akan menuju ke materi untuk minggu ini. Oke, materi minggu ini itu adalah ekologi serangga. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi ekologi serangga, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu untuk harapan lah ini ya. Sebenarnya harapan seperti biasa, ada harapan yang diharapkan, ada capaian dari mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Yang pertama ini adalah capaian mata kuliahnya. Jadi sebenarnya kan sudah disampaikan di pertemuan pertama bahwa kita punya 4 CPMK, capaian mata kuliah. Nah, salah satunya pada materi untuk ekologi serangga ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan faktor ekologi serangga yang mempengaruhi hama dan penyebab penyakit pada tanaman hutan. Tapi pada materi ini kita masih akan membahas tentang hama saja. Lalu sub CPMK-nya ini yaitu mampu menganalisis kondisi ekologi serangga berdasarkan daya biotik serangga dan resistensi lingkungan. Apa sih daya biotik? Apa sih resistensi? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke, ekologi serangga. Nah ini, kalian sudah pernah kuliah ekologi hutan ya kan? Ya. Ada yang pasti besar dalam ingatan kalian ekologi hutan. Nah, coba Ibu pengen tahu kalau ekologi hutan itu ini udah punya bayangan dari masing-masing kan? Ekologi serangga itu apa? Nah, Ibu minta dituliskan dalam kertas. Boleh secara kertas itu kalian tuliskan itu ekologi serangga itu apa sih? Kalian tuliskan di situ. Ya nanti silakan dikumpulkan ke Ibu. Saya pengen tahu apa ekologi serangga itu. Ada? Banyak. Ada yang selesai, coba bisa dikasih ke Ibu. Oke, Pak Bella, oke. Bella sudah, ada lagi yang lain? Siapa? Oke. Ada lagi yang sudah? Oke, sudah mengumpulkan semua ya. Oke, tentang ekologi serangga. Di sini serangga ekologi serangga itu membahas tentang tempat hidup. Ada yang membahas tentang interaksi. Dia ini membahas tentang interaksi. Yang dilihat adalah adanya interaksi.
adalah serangga itu ada dalam suatu populasi, dia tidak berdiri sendiri, tidak menjadi hanya satu ekor saja, tapi dia ada banyak. Nah, di sini dia adalah serangga itu cabang itu mulai dari interaksi serangga dengan lingkungannya. Lingkungannya itu apa? Lingkungannya itu punya biotik, lingkungannya itu punya abiotik. Punya dua sisi dia, biotik dan abiotik. Berarti kalau abiotik itu adalah yang tidak hidup, yang biotik itu yang dengan yang hidup. Hidup itu entah dengan sesama jenisnya, sesama serangga, atau dengan jenis-jenis hewan yang lain, makhluk hidup yang lain. Nah, kalau abiotik di sini apa contohnya? Misalnya ada suhu, cahaya, kelembapan, dan lain sebagainya. Nah, mata kuliah ini kita sebenarnya akan melaksanakan dalam beberapa pertemuan. Jadi untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas pada posisi biotik saja. Biotiknya di mana ini? Ada daya biotik. Jadi serangga itu punya namanya daya biotik pada serangga. Nah, itu hubungannya apa? Dengan makhluk hidup. Nah, kayak mana itu? Oke, daya biotik. Daya biotik sebenarnya ada dua yang mempengaruhi. Yang pertama, dia adalah daya reproduksi. Kan tadi saya bilang hubungannya dengan populasi. Populasi itu jumlah yang banyak kan? Nah, di sini yang mempengaruhi pertama daya biotiknya adalah reproduksi. Reproduksi siapa? Reproduksi si serangga itu sendiri. Nah, reproduksi itu apa? Mulai dari jumlah telur yang dihasilkan. Kalau misalnya kalian itu pernah mengamati, setiap serangga punya, ada yang serangga dia saat bertelur itu ada yang banyak, ada yang 9 ribuan, ada yang ratusan, ada yang puluhan. Nah, itu mempengaruhi di sini. Lalu kecepatan siklus hidup. Siklus hidup itu berarti apa? Ada yang ingat ada namanya apa? Metamorfosis. Ada metamorfosis apa? Sempurna, tidak sempurna. Yang sempurna kayak apa? Kupu-kupu. Itu mulai dari apa nih? Telur, larva, pupa, imago. Oke, itu jadi kalau metamorfosis sempurna udah kupu-kupu. Yang paling gampang kupu-kupu ya. Nah, yang tidak sempurna hanya kecoa. Itu hanya telur, habis itu berubah jadi apa namanya itu nimfa, baru ke imago. Nah, nimfa ke imago ini kan sebenarnya kondisinya itu nggak yang kayak perkembangannya jauh banget, tidak mirip dengan agak. Jadi dia tidak melalui pupa dulu, dia dulu tidak sempurna. Jadi untuk readaptasi ini misalnya kayak kaki berenang, berarti kan dia harus menyesuaikan diri bagaimana dia itu struktur tubuhnya berhubungan dengan habitatnya. Lalu misalnya ada serangga yang punya apa? Sayapnya itu yang keras siapa? Coleoptera. Oke, kumbang. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, coba saya cek dulu. Kita akan mencoba untuk kan tadi disampaikan sudah bagaimana daya reproduksi itu mempengaruhi. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Saya ingin ada diskusi di sini. Jadi silakan membuat kelompok-kelompok. Bisa dibuat dua kelompok di sini, dua kelompok untuk mendiskusikan soal yang akan saya berikan nanti. Oke? Kita coba bikin dua kelompok, langsung aja dibagi dari sini, sisi kiri dan sisi kanan. Baik? Oke, silahkan untuk buat kelompok. Oke, bisa perhatikan soalnya adik-adik semuanya. Tolong diperhatikan dulu soalnya. Ini adalah soal diskusi, jadi ada tanaman jati, tegakkan jati, ada ular pengereknya di situ. Yang dirusak adalah bagian daunnya. Nah, ini dalam waktu 2 minggu sampai suatu tegakan mudah menunjukkan gejala serangan yang berat. Jadi daunnya banyak yang berlubang, daunnya banyak yang daun-daun yang hilang, bisa tinggal keluar daunnya saja. Nah, di sini ditemukan bahwa serangga berkembang biak sangat cepat. Sebagian besar telur menetas dengan tingkat keberlangsungan hidupnya yang tinggi.
Nah, coba didiskusikan kira-kira apa yang sedang terjadi. Nah, kalian tadi kan sudah mendapatkan informasi tentang daya biotik serangga kan? Nah, kira-kira dikaitkan dengan hal tersebut apa nih? Apa yang menyebabkan populasi meningkat tajam? Kira-kira seperti apa? Silahkan saya berikan waktu berapa lama? 10 menit untuk berdiskusi. Baik, silahkan saya berikan waktu 10 menit. Silahkan untuk saling berdiskusi dalam kelompok. Untuk kemudian yang didiskusi akan kalian sampaikan kepada forum. Baik, silahkan. Oke, baik, dari semuanya mahasiswa, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kalau gitu kedua kelompok sudah siap? Siap. Oke, siap. Kita coba kelompok sebelah kanan, monggo silakan. Oke, baik, ini sudah 10 menit. Apakah sudah selesai dari diskusinya? Sudah. Oke, diskusinya sudah selesai. Saya persilakan untuk yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan saya untuk menyampaikan hasil diskusi, silakan. Baik, terima kasih Bu dari hasil diskusi yang telah dilakukan kelompok kami. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan populasi serangga. Yang pertama ada tingkat kepribadian yang tinggi, yang kedua ada sumber pakan yang berlimpah, yang ketiga siklus hidup pendek dan jauh menunggu, terus jumlah betina lebih banyak daripada jantannya dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Oke, jadi baik, ada beberapa faktor kalau dari hasil diskusi yang kelompok sebelah kanan. Sekarang kita coba kelompok sebelah kiri, ada yang berbeda nggak hasil diskusinya dari yang sebelah kanan? Baik, jadi faktor yang mempengaruhi dari serangga tersebut dari kelompok kami ini menggunakan faktor yang pertama itu tidak ada produksi yang di mana pada jenis serangga tersebut memang memiliki sensasi yang tinggi. Kemudian tidak adanya masalah sehingga serangga tersebut menjadi bebas karena tidak memiliki musuh atau pemangsa alami dari serangga tersebut. Selanjutnya kondisi lingkungan dari tempat serangga tersebut tinggal. Jadi serangga tersebut sangat cocok pada musim tersebut untuk meningkatkan populasinya. Selanjutnya yang keempat itu pakan yang berlimpah, di mana dari muda ini sangat cocok menjadi pakan dari serangga tersebut. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik, yang disampaikan tadi sebenarnya tidak berbeda jauh, ya kan? Dan mirip yang disampaikan tadi. Intinya karena kita bahas ya tadi ya hubungannya dengan biotik serangga. Tapi ada satu sebenarnya yang berbeda lagi, adalah musuh alaminya ya, musuh alaminya ini. Memang di sini juga tidak disebutkan sebenarnya. Jadi kita sebenarnya belum bisa judgement langsung apakah ada musuh alaminya atau tidak. Bisa aja tetap ada, akan bisa aja juga tidak ada, tergantung. Tapi di dalam soal ini itu belum disebutkan. Nah, berhubungan dengan dari tadi, di sini tuh sudah disebutkan peningkatan populasi. Kalau udah ngomong peningkatan populasi berarti memang jumlahnya banyak. Jumlah itu berhubungan dengan tadi udah disinggung seks rasionya, kepribadiannya, kemampuan dia beregenerasinya cepat, beregenerasi ya, kemampuan dia untuk menghasilkan keturunan telur yang bertelur itu banyak. Habis itu siklusnya cepat. Habis itu bisa jadi separasi antara jantan dan betinanya itu cukup untuk membuat ledakan populasi. Sama satu lagi pakan itu ini kalau misalnya di hutan jati kondisinya adalah lagi jati muda apalagi ya, jati muda yang beberapa serangga itu suka kalau muda itu akan lebih gampang, lebih enak dimakannya bagi mereka gitu. Oke, baik, untuk selanjutnya diskusi kita hari ini tadi
banyak gizi dalam kondisi lingkungan yang ideal tanpa hambatan. Daya biotik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti jumlah gabut yang dihasilkan, kecepatan siklus hidup, pematangan seksual cepat, dan tingkat keberhasilan hidup dari telur hingga dewasa. Serangga dengan daya biotik tinggi dapat mengalami ledakan populasi dalam waktu singkat, terutama jika kondisi lingkungan mendukung dan tidak ada musuh alami. Memahami daya biotik penting untuk memprediksi potensi hama dan menentukan strategi pengendalian yang efektif dalam perlindungan tanaman hutan. Oke, baik. Jadi sebenarnya masih terkait dengan mata kuliah kita semester lalu yaitu perlindungan sebenarnya ya. Nah ini dalam mata kuliah lanjutannya. Jadi tadi sudah disampaikan tentang daya biotiknya, lalu kita ada case-nya tadi sudah didiskusikan juga, ya itu dipengaruhi oleh populasinya, dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah ini lingkungan yang mempengaruhi ini akan kita bahas nanti di minggu depan. Nah untuk minggu depan jangan lupa kita pasti akan ada review lagi seperti pertemuan hari ini. Jadi saya harapkan review itu selalu sebelum kuliah itu selalu diingat-ingat lagi, dibaca lagi, karena untuk materi hari ini juga nanti akan saya masukkan ke dalam siaran dan ke dalam kelas. Jadi silahkan diakses kelas masing-masing dan siaran masing-masing. Ya, jangan lupa biasanya setiap kali pertemuan kita akan punya penilaian, dan hari ini adalah berdasarkan penilaian dari diskusi tadi. Jadi minggu depan bisa jadi akan ada kuis. Jadi silakan untuk disiapkan semuanya masing-masing. Oke, untuk itu pertemuan kali ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa kalau kita tadi awalnya kita buka dengan berdoa. Untuk pertemuan ini kita akhiri dengan berdoa pula ya. Oke, kita akhiri hari ini dengan ucapan basmalah dan kita berdoa dengan ucapan masing-masing. Silakan. Oke, berdoa selesai. Saya ucapkan kembali terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran yang telah saya sajikan. Semoga bisa menjadi penilaian baik pada sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Saya Mahya Kartika Sani, Eskut MSc, merupakan dosen jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.